Oke, saya langsung saja mulai dari nomor 2 ya. Yang nomor 2 diketahui gunakan hampiran LAN 2 yaitu mendekati 0,693 dan LAN 3 sama dengan eh, nilai pendekatannya adalah 1,099. Tentukan nilai hampiran dari LAN 6, LAN 4, dan seterusnya itu ya. Oke, kita ingat-ingat kembali terkait dengan sifat logaritma natural atau ln. Jadi sifatnya kita punya ln satu itu sama dengan nol ya. Kemudian ln A dikalikan dengan B, seperti halnya dengan sifat logaritma yang dikenal di SMA, kita punya ini sama aja dengan ln A tambah dengan ln B. Kemudian yang ketiga, ln A per B sama dengan ln A dikurangi dengan ln B. Yang keempat, A dipangkatkan R, R-nya di sini eh, semua bilangan real ya. Kita akan dapatkan R kali ln A. Jadi, dari soal, silakan dirubah ke bentuk ln 2 sama ln 3. Kita di sini yang A, kita punya ln 6. Ln 6 itu sama dengan, 6 kan 2 kali 3 ya. Sama dengan ln 2 ditambah dengan ln 3. Berapa nih? 0,693 ditambah dengan 1,099. Nah, selesai ya. Yang C, yang B, ln dari 2 per 3 sama dengan ln 2 dikurangi dengan ln 3. Ln 2 berapa? 0,693 dikurangi dengan 1,099. Oh ya, hati-hati ya, notasinya ini tidak sama dengan di nah ini nilai pendekatan. Jadi ini akan mendekati 0,693 tambah dengan 1,099 yang sama dengan berapa? Nah, ini juga. Nah, silakan yang C, D, E, F dicoba sendiri ya. Ini cuma mengingat-ingat sifat dari logaritma. Nah, kita masuk di bagian kalkulusnya. Di bagian kalkulusnya. Tentukan turunan dari fungsi-fungsi berikut. Turunan dari ln. Diingat-ingat ya, kita punya turunan dari ln X itu sama dengan seper X. Ingat definisinya,
ln X itu sama dengan integral dari 1 sampai X, fungsinya seperti diintegralkan terhadap T. Jadi integral seperti dt pada interval 1 sampai X. Nah, berdasarkan teorema dasar kalkulus 1, turunan dari bentuk integral seperti ini itu akan sama dengan T-nya ini kan kita ganti dengan X ya. Jadi ini menjadi super X. Oke. Nah, oke kita lanjutkan. Nah, nanti biasanya soalnya itu menggunakan aturan rantai. Jadi misal U itu adalah fungsi dalam X, turunan dari ln U itu tidak lain adalah kita gunakan aturan rantai. Kita turunkan dulu terhadap U kali DU per DX. Yang tidak lain adalah seper U kali U aksen. Seper U kali U aksen. Nah, berarti yang A itu gimana? G aksen X. Berarti kan ini dianggap sebagai U ya. Turunannya apa? Seper U. Oh, berarti seper 5X tambah 7 kalikan dengan U aksen. U aksennya apa? 5. Oh, berarti 5 per 5X tambah 7. Yang B, H aksen X. Ya, sama saja. Seper U, berarti seper X kuadrat tambah X tambah 3. Kalikan dengan U aksen. 2X tambah 1. Oh, berarti ketemunya 2X tambah 1 per X kuadrat tambah X plus 3. Yang C. Nah, ini mungkin akan lebih mudah. Kita rubah dulu fungsinya. Bentuknya kita rubah dulu. Akar, kita ingat bahwa akar itu adalah pangkat setengah. Jadi ini 1 min X kuadrat dipangkatkan setengah. Tadi menggunakan sifat logaritma, sifat yang keempat ini. Maka nanti pangkatnya kita keluarkan. Setengah kali ln 1 min X dikuadratkan. Baru kita turunkan F aksen X sama dengan setengah kali turunan ln seper U 1 min X kuadrat kali U aksen. U aksennya apa? Min 2X. Min 2 dibagi 2 kan berarti min 1 ya. Ketemunya min X per 1 min X kuadrat. Nah, kalau yang D, ya terpaksa. Ini kan kita sudah, kalau yang D ini kita nggak bisa rubah ya. Ini kan penjumlahan. Padahal yang sifatnya itu harusnya perkalian. Kalau bilangan numerusnya itu kita kalikan, kita akan dapatkan penjumlahan dari logaritma. Tetapi di sini soalnya dalam bentuk penjumlahan. Numerusnya itu dalam bentuk penjumlahan. Jadi tidak bisa kita rubah. Ya, tinggal diturunkan saja. Akar itu kan pangkat setengah ya. Jadi X kuadrat tambah 1 pangkat setengah. Oke, berarti G aksen X. Yaitu seper U. U-nya apa? Ya ini. X tambah akar X kuadrat tambah 1 kali U aksen. U aksennya apa? X turunkan jadi 1. Yang ini.
yang pangkat setengah. Berarti kan setengah X kuadrat tambah satu pangkatnya minus setengah kali 2X. Berarti kita dapatkan X tambah akarnya sampai belakang ya. Akar dari X kuadrat tambah satu, satu tambah. Ini jadi X, X kuadrat tambah satu pangkat minus setengah. Nah, selanjutnya yang E. Sama aja ya, berarti seperti U kali U aksen. Mungkin yang agak berbeda yang F ya. Yang F, kita punya IX sama dengan X kuadrat kali ln X pangkat 4 ditambah dengan ln pangkatkan 5. Oh ya, ini tadi kalau X-nya positif ya. Nah, sekarang turunan dari ln mutlak X itu juga sama dengan seper X ya. Kita menggunakan metode substitusi juga sama. Aturan nanti sama. Tapi di sini syaratnya X-nya tidak boleh sama dengan nol. Nah, ini yang perlu kalian ingat-ingat. Oke, kita turunkan. Kita pakai yang depan ini X kuadrat kali ln X pangkat 4. Kita gunakan aturan perkalian ya. U dikalikan dengan V. Kalau yang ini W pangkat 5 ya. Nanti ini pakai aturan rantai. Ini turunannya apa? U aksen kali V tambah U V aksen. Kalau yang ini apa turunannya? 5 W pangkat 4 dikalikan dengan W aksen. Aturan rantai. Jadi diturunkan dulu pakai aturan pangkat dikalikan dengan W aksen. Nah, dengan demikian kita akan dapatkan G aksen X-nya apa? U aksen X kuadrat diturunkan 2X kali V. V-nya ln X pangkat 4. Ditambah dengan U X kuadrat kali V aksen. Pakai aturan lantai yang tadi ya. Seper X pangkat 4 kali 4X pangkat 3. Nah, itu yang depan ya. Sekarang yang belakang. 5 kali ln mutlak X dipangkatkan 4 dikalikan dengan turunan dari ln mutlak X. Ya, X ya. Nah, tinggal kita sederhanakan. 2X ln X pangkat 4 X pangkat 5 berarti ini X pangkat 1 ya 4X ditambah dengan 5 per X ln mutlak X dipangkatkan 4. Nah, itu turunan. Kita lanjut di bagian integralnya. Jadi kalau di turunan itu akan sering menemukan bentuk aturan rantai. Sedangkan di integral nanti kalian akan sering menjumpai metode substitusi ya.
Karena di si matematika satu itu baru kita bahas metodenya metode substitusi. Jadi tujuan metode substitusi adalah merubah bentuk yang kompleks, merubah bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang sederhana. Ingat, integral dari 1/x dx itu adalah ln mutlak x. Ada mutlaknya ya, karena di sini x-nya itu kan bisa negatif. Sedangkan ln itu dia terdefinisi di bilangan real yang positif. Maka di sini ada mutlaknya. Ini buktinya bisa kalian turunkan ya. Nanti menggunakan aturan rantai. Oke, yang A. Yang integral dari 1/4x min 3 dx. Maka di sini tujuan kita adalah merubah ke bentuk yang sederhana. Ubah ke bentuk integral 1/u du ya. Sama dengan ln mutlak u. Nah, di sini berarti yang kita misalkan apa? U-nya apa? U-nya apa ya? U-nya 4x min 3. Oh, berarti nanti du per dx-nya apa? 4. 4x 4 ya. 4 dong. 4 ya. Oh, berarti nanti du/4 itu sama dengan dx. Kalikan silangnya pindah ruas. Sekarang kita ganti. Ini menjadi integral dari 1/u. Dx-nya apa? Dx-nya du/4. Du/4 berarti kan sama aja dengan 1/4 kali du ya. Ingat, integral dari konstanta kali fx itu sama dengan konstanta kali integral fx. Berarti nanti konstantanya kita keluarkan. Ini kan dikalikan dengan konstantanya 1/4. Berarti 1/4 integral 1/u du. Integral 1/u ln mutlak u. Jangan lupa ini integral tak tentu ya. Berarti ada plus d-nya. Kembalikan lagi u-nya dalam bentuk x. Selalu nanti biasanya soal soal integral itu tidak mungkin bentuknya bentuk yang sederhana ya. Jadi nggak mungkin bentuknya seperti X di soal. Biasanya dalam bentuk kita menggunakan metode substitusi. Oke, yang B sekarang. Yang B sama ya. Yang C, oke. Nanti silakan kalian coba. Yang B ini berarti U-nya apa ya kira-kira ya? 1 min x. U-nya 1 min X. Nanti pakai U-nya sama dengan 1 min X. Kalau yang C, U-nya apa? C kuadrat tambah 4 C kuadrat tambah 4. Yang D, ln x. ln X.
Yang E punya apa? Kot itu apa? Sin per cos ya. Ini dirubah dulu jadi integral kebalik cos X per sin X. Oh, berarti udah kelihatan nih. U-nya adalah sin X. Kalau yang F, U-nya adalah 1 plus sin X ya. Oke, saya kasih contoh yang D. Yang bentuknya agak berbeda ya. Integral dari 1 sampai E. Fungsinya adalah ln X per X. Diintegralkan terhadap X. Jadi integral ln X per X dx pada interval 1 sampai E. E-nya adalah bilangan Euler. U-nya adalah ln X. Oh, berarti du per dx itu sama dengan seper X. Benar ya? Dengan demikian, du-nya apa? Seper X di dx. Batasnya jangan lupa diganti juga ya. Kalau X-nya 1, kita akan dapatkan U-nya adalah ln 1. Ln 1 berapa? 0. Kalau X-nya adalah E, maka kita Dan akan saya dapatkan U-nya adalah ln E. Ln E berapa? Ln E itu 1 ya? apa, Pak? Oke, 1. Nah, sekarang kita ganti. Variabelnya X kita ubah ke bentuk U ya. Ini berarti integral 1 berubah jadi 0, E-nya berubah jadi 1. Ln X-nya berubah jadi U, X, apa, seper X dx, kita berubah jadi DU ya. Jadi yang ini itu menjadi DU ya. Nih. Oh, berarti sama dengan apa? Sama dengan U pangkat 2/2. Dihitung di 1 dikurangi dihitung di 0 ya. Kita dapatkan 1 kuadrat per 2 dikurangi 0. Oh, berarti setengah. Itu ya. Ketika kalau dia bentuknya integral tentu, kita merubah variabelnya dengan melakukan pemisahan. Jangan lupa batasnya juga dirubah. Batasnya juga dirubah. Tapi biasanya banyak mahasiswa yang lupa nih merubah batasnya. Walaupun nanti U-nya dibalikan ke X baru dimasukkan batas X, itu sebenarnya hasilnya sama ya. Tapi di sini ada proses yang istilahnya keliru. Jadi itu kadang ada mahasiswa yang nulisnya nih ln X per X dx ini jadinya integralnya tetap seperti X U du integralnya apa U pangkat 2/2 pangkat 1 kemudian U-nya dibalikan ke X ini jadi ln X dikuadratkan per 2 kita masukkan ln E per 2 dikuadratkan kurangi ln 1/2. Ln 1 dikuadratkan per 2. Ln satunya itu jadi 0, ini jadi 1. Berarti kan setengah kurangi 0 ya. Hasilnya sama. Tapi di sini ada proses yang keliru. Saya, yang keliru di sini.
Ya, di bagian ini yang keliru. Nah, kalau tidak mau merubah batasnya, silakan cari dulu anti turunannya ya. Silakan cari dulu anti turunannya. Anti turunan dari ln X per X itu apa? Ln X dikuadratkan per 2. Nah, ini. Jadi kalau kadang ada beberapa dosen yang menyalahkan yang ini ya. Ini tentu kalau ini untuk ini salah ya. Jadi ini tuh berbeda. Tapi kalau ini kamu hilangkan, yang biru ini kamu hilangkan, nah ini menjadi pernyataan yang benar. Itu ya, itu integral. Kita baru bicara terkait dengan ln. Selanjutnya kita masuk di nomor 5. Tentukan DYP menggunakan turunan logaritmik. Turunan logaritmik itu bagaimana? Ya kedua ruas kita lonkan, kemudian kita turunkan. Itu turunan logaritmik ya. Jadi kedua ruas kita turunkan, kedua ruas kita lonkan, kemudian baru kita turunkan. Kita coba yang B ya. Sebenarnya ini boleh-boleh saja kalian gunakan aturan U per V. Tapi kemungkinan akan cukup panjang ya. Karena yang atas ini kan bentuknya perkalian. Berarti nanti pencari U aksennya pakai aturan perkalian. Oke, kita coba lihat yang panjang, yang B ya. Yang B. Kedua ruas kita lonkan. Jadi ini ln Y sama dengan ln X tambah 1 dipangkatkan 4 per 3. 3X kuadrat tambah 1 dipangkatkan 2 per akar X min 1. Gunakan sifat ln. Kalau perkalian jadi penjumlahan logaritma ya. Kalau numerusnya kita bagi, maka kita bisa pecah menjadi pengurangan logaritma. Sedangkan kalau numerusnya dipangkat, maka pangkatnya bisa maju, kita kalikan dengan ln numerusnya. Oke, ini ada perkalian, ada pembagian. Oh, berarti ini jadi ln X tambah 1 pangkat 4 per 3 tambah ln 3X kuadrat tambah 1 dipangkatkan 2. Kemudian ini bagi, berarti dikurangi dengan ln X min 1 di akar ya, berarti pangkat setengah ya. Pangkatnya kita coba keluarkan dari ln. Berarti ln Y sama dengan 43. Ln X tambah 1 tambah 2 ln 3X kuadrat tambah 1 kurangi setengah ln X dikurangi 1. Nah, setelah kita jabarkan seperti ini, jadi semuanya dalam bentuk ln fungsi ya, ln fungsi. Kita turunkan kedua ruas terhadap X. Ini turunkan kedua ruas terhadap X. Ini tadi eh,
ln kan kedua ruas ya. Oke, kita turunkan. Turunan dari ln Y terhadap X itu akan sama dengan, ini kita turunkan jadinya apa nih? 43 kali. Seperti tadi, seper U kali U aksen. Tambah 2 kali seper U kali U aksen. U aksennya 6X. Dikurangi dengan setengah kali seper U kali U aksen. Yang ruas kiri bagaimana? Turunan ln Y terhadap X. Maka kita turunkan dulu terhadap Y. Ke aturan rantai ya. Kita turunkan dulu terhadap Y menjadi seper Y. Kali DY per DX. Ini berarti 4 per 3 kali X plus 1. 2 kali 6. 12. 3X kuadrat tambah 1. Menjadi min 1/2 X dikurangi 1 ya. Oh, berarti kita dapatkan dy per dx adalah seper y-nya. Kita hilangkan kedua ruasnya, berarti kita kalikan dengan y. Kedua ruas kita kalikan dengan y, kita dapatkan ini dikalikan dengan y. Y-nya kan kita sudah tahu ya. Y-nya apa? Y-nya ini. Kalian tulis lagi dalam bentuk X. Kali Y. Y-nya X plus 1 pangkat 4 3. 3X kuadrat plus 1 pangkat 2 per akar dari X min 1. Nah, nanti bisa kalian bandingkan menggunakan aturan UV. Kira-kira lebih panjang yang mana? Kemungkinan sih lebih panjang pakai aturan UV ya. Oke, ini boleh aja nih pakai ini U, ini V. U aksennya pakai aturan kalian. Ini katakan A kali B ya. U aksennya berarti A aksen kali B tambah aksen B. Kemudian nanti V-nya turunannya ya. Jadi saya mau menekankan di sini nanti ketika mencari turunan yang atas itu agak panjang. Kemudian nanti baru dimasukkan ke aturan pembagian. U aksen V dikurangi dengan UV aksen per V kuadrat. Nah, itu aturan turunan logaritmik ya. Jadi turunan logaritmik ini membantu kita ketika mendapatkan fungsinya adalah fungsi yang kompleks terdiri dari perkalian pangkat atau pembagian dari beberapa fungsi. Tentukan daerah asal. Intinya adalah kalau yang nomor 6 ini, ln mutlak X itu dia, pokoknya di dalam ln itu harus positif ya. Intinya cuma itu sih. Jadi yang A ini syaratnya adalah mutlak X harus positif. Berarti X-nya tidak boleh nol. Kalau yang B,
Akar dari X harus positif. Karena akar kan X-nya harus lebih dari nol juga. Kalau yang C ini juga berarti X-nya harus lebih besar dari nol kan nggak mungkin nol ya. Yang D, satu min X harus lebih besar dari nol. Berarti X-nya harus eh, kurang dari satu ya. Kemudian kalau mencari inverse, oke lah kita coba satu soal. Yang nomor 7. Ya, nomor 7 yang G kan sudah dibahas di LK kemarin ya. Yang A ini tidak sulit yang A. Berarti lalu dalam menentukan inverse, berarti kita mencari Y, eh, fungsinya kita misalkan Y, kemudian nanti kita rubah ke bentuk X sama dengan. Kalau yang ini kan tinggal duanya pindah ruas ya. Jadi Y min 2 sama dengan 3 X pangkat 3 bagi 3 sama dengan X pangkat 3 kita akar pangkat 3 ya. Nah, kemarin yang mengerjakan LK itu banyak yang keliru belum diganti. Jadi di sini F aksen X itu Y-nya, ini kan variabelnya dalam X ya. Ubahnya kan dalam X, maka nanti Y-nya ini jangan lupa dirubah ke bentuk X. Jadi X min 2 per 3. Itu, saya mau mengingatkan itu. Jadi jangan lupa Y-nya ini ganti jadi X. Nah, ini kayaknya kurang teater ya. Nah, ini sudah di LK. Kita coba yang B. Yang B ini agak panjang ya. Sepertinya nggak mungkin sesulit itu. Kalau di ujian. Oke, yang B dan C itu perlu manipulasi yang eh, cukup ada triknya. Kita lewati saja ya. Itu mau dibahas. Oke lah, kita coba lihat ya. Jadi di sini kita punya hx sama dengan 2x kuadrat tambah 4x tambah 3. Di sini syaratnya x-nya berarti kan x-nya kurang dari min 1 ya. X-nya harus kurang dari minus 1. Oke, sekarang kita misalkan ini Y. Selanjutnya kita tiganya kita abaikan, kita tulis dulu. Kita mau merubah yang bentuk 2x kuadrat tambah 4x-nya ini ke bentuk kuadrat sempurna. Dengan cara duanya kita keluarkan dulu jadi x kuadrat tambah ini kan jadi 2x ya. X kuadrat tambah 2x. Ini kita tambahkan 1.
dikurangi satu. Nah, seperti ini. Triknya di sini adalah menambahkan nol yang bentuknya adalah satu dikurangi satu. X kuadrat tambah 2x tambah satu ini menjadi bentuk kuadrat sempurna, yaitu x ditambah satu dikuadratkan. Kurung yang depan ini kita hilangkan jadi 2x tambah satu dikuadratkan dikurangi 2 tambah 3. Ini Y. Y-nya sama dengan 2x tambah satu dikuadratkan. Ini jadi plus satu ya. Ini ruas berarti Y min satu per 2 sama dengan X tambah satu di kuadratkan. Oh berarti nanti ini bisa jadi plus bisa jadi minus ya. Y min satu per 2 X tambah satu. Atau X-nya sama dengan satu min satu plus minus akar Y min satu per 2. Di sini karena X-nya kurang dari minus satu maka kita pakai yang minus tandanya. Maka X-nya menjadi min satu min akar Y min satu per 2. Akarnya sampai bawah ya. Di duanya juga di akar. Oh berarti nanti, waktu H ya, H aksennya. H inverse-nya adalah min satu min akar X min satu per 2. Nah itu yang B. Jadi di sini yang tadi yang saya katakan di sini butuh suatu trik di mana kita tambahkan nol. Nolnya adalah bentuknya satu dikurangi satu. Yang B nggak mungkin lah keluar di ujian seharusnya ya. Nah, kemungkinan kalau di ujian itu seperti yang soal berikutnya, yang nomor 8. Wih, tunjukkan bahwa fungsi f memiliki inverse pada daerah asal ya. Ada sifat yang menyatakan bahwa jika f monoton pada daerah asal, monoton murni ya, kurang jelas saya hapus dulu. Jika f monoton murni bisa monoton naik atau monoton turun, monotonnya harus pada daerah asal ya. Maka F memiliki inverse. Sifatnya itu. Di materi sebelum UTS, kita tahu tuh, kalau dia fungsinya monoton, maka turunannya mempunyai sifat tertentu ya. Kalau dia monoton naik, maka turunannya positif. Kalau monoton turun, maka dia turunannya adalah negatif. Dengan kata lain, jika F, turunan F selalu positif, atau bisa juga selalu negatif ya.
maka F ini pasti memiliki inverse. Kemudian tentukan, oke, yang A dulu. Yang A, kita coba turunkan F aksen X sama dengan apa? 3x kuadrat tambah 1. Karena X kuadrat itu selalu lebih besar sama dengan 0, maka pasti F aksen X, ini kan 3x kuadratnya pasti lebih besar sama dengan 0 ya. Ini pasti lebih besar sama dengan 1. Atau dengan kata lain ini pasti positif. Di F aksen X-nya selalu positif. Dia monoton naik ya. Dengan kata lain, F monoton naik. Akibatnya F memiliki inverse. Pertanyaan selanjutnya, bisa nggak kita mencari fungsi inverse-nya? Sepertinya susah ya. Mencari fungsi inverse-nya kan Y sama dengan X pangkat 3 tambah X plus 10. Y min 10 sama dengan X pangkat 3 tambah X. Nah, terus diapakan ini? Biar nanti di bentuk akhirnya ke bentuk X sama dengan dalam bentuk Y ya. Ini fungsi dalam Y. Sulit ya. Atau bahkan kita belum bisa mencari bentuk fungsinya. Tapi di sini ada teorema yang memudahkan kita. Kita cari dulu F aksen F inverse hanya 10 ya. 10 itu katakan A, ini artinya apa? Artinya adalah FA sama dengan 10. FA, berarti kan A pangkat 3 tambah A plus 10 sama dengan 10. A pangkat 3 tambah A sama dengan 0. Kita bisa faktorkan ini A kuadrat plus 1 sama dengan 0. Yang ini selalu positif. Maka positif dikalikan A sama dengan 0, pastilah A-nya adalah 0. Sehingga turunan dari fungsi inverse F di titik 10 itu tidak lain adalah F aksen 0 ya, bukan 10 ya. Hati-hati. Biasanya jebaknya di situ. Kalian ingatnya hanya turunan dari inverse itu adalah F aksennya. Titiknya jangan lupa. Titiknya itu adalah titik yang mengakibatkan nanti nilai fungsinya adalah 10, yaitu titik 0. Berarti ini F aksennya apa? 3x kuadrat tambah 1. Berarti 3 kali 0 kuadrat tambah 1. Oh, berarti ketemunya 1. Itu. Yang mau saya tekankan, cari dulu A-nya ini. Baru turunan dari F inverse di titik 10 itu bisa dicari dengan F inverse 0. F aksen 0. Balik-balik ya. Seperti itu. Nah, nanti silakan dicoba ya yang B. Yang B ini, oke, nah, sini membingungkan ada A, ini saya ganti saja A-nya menjadi X ya. Ini A-nya saya ganti X saja, daripada kalian bingung.
Ini dimasukkan X-nya ya. Nah, nanti yang B, ini X-nya biar nanti fungsinya jadi 2pi, X-nya minus pi ya. Ini minus pi. Kalau yang ini, yang C itu X-nya seharusnya biar jadi nol ya X-nya 1. Nah, oke, kita lanjut yang nomor 9. Asymptot datar. Ah, nggak usah. Yang nomor 10. Nomor 9 dulu. Tidak apa-apa. Misalkan f fungsi kontinu dan monoton naik dengan daerah asal min 1 sampai 2 dan memiliki asimptot tegak X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2. Asimptot datarnya ya tinggal dibalik aja ya. Jadi Y sama dengan min 1 dan Y sama dengan 2. Intinya di sini konsepnya yang nomor 9 itu, konsepnya adalah kita punya grafik, katakan ini fungsi Y sama dengan fx, maka inverse-nya itu tidak lain adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan fx. Hadap Y sama dengan X ya. Konsepnya itu. Oke, yang nomor 2. Kita coba yang nomor 10 sama nomor 13.
Oke, kita lanjut ya nomor 10. Ingat bahwa turunan dari E pangkat X terhadap X itu akan sama dengan E pangkat X. Jadi yang menariknya di fungsi eksponen natural atau E pangkat X, turunannya akan sama dengan E pangkat X. Begitu juga dengan integralnya. Nah, nanti tentu soalnya tidak mungkin mencari turunan dari E pangkat X ya. Biasanya X-nya kita rubah ke bentuk suatu fungsi. Katakan fungsinya U. Katakan fungsinya U. Kita disuruh mencari E pangkat U diturunkan terhadap X. Maka gunakan aturan rantai. Kita dapatkan E pangkat U kali U aksen. Nah, berarti yang A itu langsung saja ya. Y aksennya sama dengan, atau dy per dx-nya, E pangkat U kali U aksen. U aksennya kan satu. Yang B juga sama ya. E pangkat U kali U aksen. Yang C juga sama. E pangkat U kali U aksen. Min E pangkat min X. Jadi yang A itu U-nya adalah X plus 2. Yang B U-nya adalah 2X tambah 1. Yang C U-nya adalah min X. Yang D, yang D apa jadinya itu? E pangkat X kuadrat kali 2, 2X. Nah, kalau yang E pakai aturan perkalian ya. Jadi ini U, yang ini V. Jadi Y per dx-nya U aksen. Berarti 2X kali V ditambah dengan U V aksen. E pangkat min X kali min 1. E 2X E pangkat min X min X kuadrat E pangkat min X. Yang F dy per dx per 2. Berarti kan ini sama aja dengan setengah ya. Setengah kali turunan dari E pangkat 3X. Berarti kan 3 E pangkat 3X. Dikurangi dengan 3 E pangkat min 3. Nah, yang agak panjang yang G. Ini pakai implisit ya. Turunan implisit. Kedua ruas kita turunkan terhadap X. Nah, ini kan pakai apa namanya? Penjumlahan ya. Ini jadi ditambah 3 dy di X sama dengan 2X. Oke, U-nya berarti 2X kali Y ya. Berarti E pangkat U kali U aksen. Ada 2XY. Gunakan aturan perkalian. Jadi eh, U aksen kali V tambah U V aksen. Nanti kumpulkan yang ada di dx-nya ini saya langsung ya. Karena tempatnya nggak muat ini dy per dx. 2x E pangkat 2xy
tambah 3 sama dengan 2x dikurangi dengan 2y pangkat 2xy. Nah, nanti dy per dx-nya 2x min 2y pangkat 2xy dibagi dengan 2x pangkat 2xy. Nah, kalau integral selalu gunakan metode substitusi. Saya kasih contoh yang D dan E saja ya. Ah, nggak usah, satu aja. Yang D aja. D integral x pangkat min x dikuadratkan dx. Selalu kita rubah biar jadi bentuk sederhana. Kita misalkan U-nya adalah min x dikuadratkan. Oh, berarti du per dx-nya apa? Min 2x. Yang ada adalah bentuk x dx. Atau kalau biasanya gini. Mahasiswa itu biasanya lebih mudah menuliskan ini dibalik. Berarti du per min 2x sama dengan dx. Kita ganti. Integral x pangkat min x kuadratnya jadi u. Dx-nya apa? Du min per min 2x. Tapi pastikan ketika mensubstitusi menjadi u, x-nya itu harus hilang ya. Nah, ini kan pembagian x sama x kita bisa bagi hilang ya. Nah, biasanya kalau dosen itu tidak suka ada tulisannya ada x-nya ini. Kalau bisa nanti di pengerjaan x-nya ini kalian hapus ya. Jadi pastikan ketika mensubstitusi bentuknya semuanya dalam bentuk u. Integral pangkat u, berarti tetap pangkat u plus c. Oke, ini min setengahnya ada ya. Min setengah. Ini min setengah. U-nya apa? U-nya adalah min x dikuadratkan tambah c. Nah, itu nanti silakan dicoba yang lain. Tapi yang A ini U-nya adalah min X. Yang B dipecah ya. Yang C ini berarti U-nya adalah 3X. Yang E U-nya yang bawah ini ya. Ini U. Berarti nanti bentuknya integralnya jadi bentuk seper U ya. Berarti integral hasil integralnya nanti ln. Nah, ini U-nya. Jadi silakan dicoba. Oke, selanjutnya turunan dari eksponen dan logaritma umum. Turunan dari A dipangkatkan X itu adalah A pangkat X kali ln A. Sedangkan turunan dari log A pangkat X itu adalah seper X ln A. Silakan gunakan sifat ini ya. Kalau kita punya U-nya adalah fungsi dalam X, turunan dari A pangkat U, oh berarti apa? X-nya kan ganti U ya. A pangkat U ln A, jangan lupa kalikan dengan U aksen. Turunan dari log dengan bilangan pokok A, numerusnya adalah U, kita akan dapatkan seper U ln A. Jangan lupa dikalikan dengan U aksen. Aturan rantai. Aturan rantai ya. Hati-hati jangan kebalik-balik ya. X dipangkatkan N,
turunannya adalah N kali X pangkat N min 1. Yang di awal dulu ya. Jadi yang A itu F aksen X-nya apa? 9X pangkat 8. 9X turunannya apa? Pakai turunan eksponen. Jadi 9 pangkat X kali ln 9. Yang B, G aksen X. Aturan rantai. A pangkat U, 2 pangkat kali ln 2 kali U aksen 2X. Itu. Dan seterusnya ya. Kalau logaritma A aksen X itu seper U, berarti seper X, ln 3 kali 1 ya. Nah, yang D pakai yang U ya. F aksen X sama dengan seper U, berarti X pangkat 4 plus 1 kali ln A-nya 2 ya, kali U aksen 4X pangkat 3. E dan F gunakan turunan logaritma. Di kedua ruas, eh, dilonkan, gunakan sifat pangkat, pangkatnya nanti keluar, terus pakai aturan perkalian. Nah, kemudian kalau integral, yang perlu diingat-ingat bahwa integral dari A dipangkatkan X dx, kalau turunannya kan dikalikan dengan ln A ya. Kalau integralnya berarti dibagi dengan ln A. A pangkat X per ln A. Sedangkan eh, integral yang jadi hasilnya jadi log itu biasanya nggak ada ya. Ini kan bentuknya super X ln A ya. Integral dari super X ln A itu kan tidak lain adalah ln mutlak X dibagi dengan ln A ya. Nah ini sama aja dengan A log mutlak X. Tapi biasanya nggak dirubah dalam bentuk log. Biarkan saja dalam bentuk log sudah benar. Maka di sini yang perlu diingat-ingat adalah bentuk yang integral A pangkat X. Oke, saya coba A dan B. Integral X pangkat 3 tambah 3X dx. Hati-hati, yang X pangkat 3 berarti integral polinom biasa. X pangkat 4 per 4. Integral dari 3 pangkat X pakai integral eksponen. 3 pangkat X ln 3 plus C. Sudah selesai. Bagian yang sedangkan yang B pakai substitusi. Selalu biasanya fungsi integral itu menggunakan metode substitusi. Karena yang kita pelajari baru metode substitusi. Berarti du per dx sama dengan 2. Oh berarti du per 2 sama dengan dx. Jadi integral 5 pangkat u du per 2. Per 2 berarti 1/2. Integral 5 pangkat u du. Integral dari 5 pangkat u berarti a pangkat u per ln a. Hanya 5 ya. Hanya 5. I 5 pangkat 2 X min 1 per 2 ln 5 plus C. Gitu. Gitu. Nah, ini saran saya. Nanti silakan dibuat rangkuman di bab khususnya bab 6 ya. Terkait dengan
sifat ln, sifat eksponen, kemudian turunan ln, turunan eksponen, turunan logaritma. Nah, itu lebih nyaman dibuat di satu rangkuman di satu lembar kertas. Ketika mengerjakan bisa lihat di lembaran kertas itu. Begitu ini sudah eh, jam 6 lebih 22. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Sudah cukup? Oke, kalau tidak ada mungkin saya tutup saja. Terima kasih atas kehadirannya yang bertahan sampai akhir ada 13. Dia, Zahra, Aurel Moren, Ifzal, Fayaz, Dava, Yondafa, Feisha, Gania, Kairani, Nadira, Naura. Itu ya, eh, mungkin saya tutup. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam Makasih warahmatullahi wabarakatuh. Kakak. Terima kasih, Pak. Makasih Pak.